Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Tahsin Metode Tilawati untuk kelas 5. Kali ini kita akan mengulangi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu pelajaran pada halaman 18. Kemudian kita akan lanjutkan dengan halaman 19. Baik, anak-anak sekalian, pada minggu lalu kita sudah sampai kepada halaman 18. Kita sudah pelajari halaman 18, di mana materi yang ada di halaman 18 adalah bagaimana cara membaca wakaf atau cara baca berhenti ketika huruf kedua sebelum huruf terakhir ketika kita berhenti itu adalah huruf yang bersukun atau huruf tersebut mati. Sebagai contoh, kalian bisa lihat buku tahsinnya halaman 18. Di atas itu tertulis wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Nah, kemudian kita baca wakaf atau kita baca berhenti. Maka ada dua cara baca. Pertama, kita baca hanya itu dibaca setengah. Wastaghfir. Ada punya had sedikit. Wastaghfir, atau tidak kita baca sama sekali, wastaghfir. Tetapi cara baca yang kedua ini tidak lazim atau jarang digunakan. Yang sering digunakan atau yang banyak digunakan oleh kita umumnya adalah cara baca yang pertama. Jadi yang dibaca setengah saja dari bunyi huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir di wastaghfirhu huruf H. Jadi bunyi H kita baca setengah. Wastaghfirhu kita baca jadi wastaghfir. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, silahkan simak Bapak membaca baris-baris selanjutnya. Kalian perhatikan dan kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu. Perhatikan zal sukun ketemu dhat yang bertasdid, maka bunyi zalnya masuk ke dalam bunyi dhat. Idzalamu. Walau annahum idzalamu wa atuhum ma anfaqu wa mahhattu lahu tamhida innahum yakiduna kaida. Pada baris kedua ini ada cara baca wakaf juga yang pernah kita pelajari, yaitu wakaf fathatain. Wakaf fathatain tamhida atau kaida itu ada dua fathah, jadi fathatain ketika kita berhenti maka kita baca satu panjangnya dua ketukan, jadi tamhida bukan tamhidan, atau kaida bukan kaidan. Baik, kita lanjutkan baris ketiga. Wasyawirhum fil amr. Nah, di sini kalian bisa lihat huruf kedua sebelum kita berhenti adalah mim dan bersukun. Mim kemudian setelah mim yang sukun itu dilanjutkan dengan huruf terakhir yaitu huruf ra. Maka huruf ra bunyinya kita ambil atau kita baca setengah saja. Fil amr, amr. Wasyawirhum fil amr. Tidak kita baca fil amri. Bapak ulang. Wasyawirhum fil amr. Fahkum bainahum bil qist. Ta bunyinya kita ambil juga setengah. Tidak kita baca ti tapi ta. Cukup setengah bunyi ta. Fahkum bainahum bil qist. Inni amantu bi rabbikum الذين عاهدت منهم يصلون على النبي فكذلك ألقى السامري ولا يؤوده حفظهما قد أجيبت دعوتكما. Bunyi ta langsung masuk ke bunyi dal. Qad ujibat da'watukuma. Innahu laqaulun fasl. Faslun.
fasal. Jadi dua huruf sebelum huruf terakhir itu shad, dia bersukun, maka kita baca lamnya setengah. Innahu laqaulun fasl. Wa qalu qulubuna ghulf. Nah, dua huruf terakhir sebelum berhenti lam barisnya sukun atau mati. Maka fa-nya huruf terakhir kita baca setengah. Wa qalu qulubuna ghulf. Gitu ya. Baik, anak-anak, itu materi kita minggu lalu. Kemudian kita pada minggu ini kita lanjutkan halaman 19. Pada halaman 19 ini kita praktek dan banyak juga pada 3 surat ini cara baca yang barusan kita pelajari. Contohnya pada ayat yang pertama, anak-anak bisa lihat di ayat yang pertama itu, surat pertama ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Jadi dua huruf terakhir sebelum berhenti hurufnya dalam kondisi mati atau sukun. Maka huruf terakhir yaitu ra kita baca setengah. Baik, sama-sama kita baca. Perhatikan Bapak baca, kalian bisa simak dan nanti ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Anak-anak, silakan kalian praktekkan membaca 3 surat tadi. Perhatikan cara waqaf yang baru saja kita pelajari, yaitu cara waqaf di mana dua huruf dari yang terakhir itu dalam posisi atau kondisi sukun atau mati. Maka huruf yang paling akhir kita baca setengah. Itu adalah materi kita pada minggu ini. Baik, anak-anak sekalian, pada minggu lalu Bapak memberikan tugas praktek baca di halaman 16 dan 17. Silahkan kalian perhatikan cara baca kalian pada video-video yang sudah kalian kirimkan. Kemudian koreksi untuk memperbaiki bacaan kalian. Baik, pada halaman 16 ini adalah surat Al-A'la. Di sini kita belajar bagaimana cara membaca waqaf ketika bertemu dengan ya, seperti di ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, pada halaman 16 ini instruksi dari tugas yang diberikan adalah silahkan memilih 2 baris yang ada di halaman 16. Kesalahan yang sering dijumpai adalah cara membaca bunyi hurufnya atau makharijul huruf. Bila anak-anak belum mengenali atau kurang mengenali huruf-huruf hijaiyah, silahkan dilatih lagi seperti sabbihi, ha dengan
Ha dengan kha dengan ja, jim, itu dibedakan. Ra dengan za, alladzi khalaqa, kha dengan kha kadang ada yang membaca ha, ada yang membaca ja. Ini diperbaiki. Fasawwa, sa sin dengan sa, fasawwa atau syawwa, sa sin sya, kemudian sa, dibedakan. Kemudian walladzi dza di ujung lidah, dza bukan za, walazi, waladzi. Perbaiki cara pengucapannya. Kemudian seperti waladzi akhraja, ja bukan za. Perhatikan cara pengucapan ja, bedakan dengan za atau ha atau kha. Nah, kemudian selain mengucapkan bunyi huruf, kesalahan yang sering dijumpai adalah kurang memperhatikan tanda baca. Contoh, di ayat ketiga, anak-anak bisa lihat walladzi, di situ dua ketukan, panjangnya dzi, walladzi, dua ketukan. Kenapa? Karena za yang berbaris di bawah atau kasrah bertemu dengan ya, itu kita sebut mad tabi'i, itu dua ketukan. Ya. Sementara yang di ayat yang selanjutnya itu ada tanda alis. Nah, ingat ketika ada tanda alis, maka panjangnya itu 6 ketukan. Walladzi akhrajal mar'a. Jadi tidak disamakan dengan panjangnya walladzi di ayat yang ketiga. Kalau di ayat yang ketiga agak lebih pendek, cukup 2 ketukan. Walladzi qaddara walladzi qaddara fahada. Sementara di ayat yang keempat, zi kita baca lebih panjang. Walladzi akhrajal mar'a. Gitu ya, panjang pendeknya. Bila tidak ada tanda panjangnya, maka jangan dibaca panjang. Ya. Contoh yang sering dibaca panjang karena mungkin mengikuti irama atau lagu yang dibawa gitu ya. Kadang seperti walladzi qaddara fahada, hada yang panjang mestinya di dal, tapi kadang ada yang membaca hanya yang panjang. Fahada, fahada. Semestinya fahada. Jadi bukan ha yang panjang tapi dal yang panjang. Nah, karena ha tidak ada tanda baca panjangnya, ya. Fahada, gitu ya. Baik, kemudian ke halaman 17. Di sini materinya, pelajarannya adalah bagaimana cara waqaf fathatain. Nisaan, kita baca nisa'a. Kita cukup baca satu fathahnya dengan panjang 2 ketukan. Laisu sawa'a. Nah, di sini juga di laisu sawa'a seringkali anak-anak membacanya sin dibaca syad atau dibaca sa. Laisu, laishu, laisu. Jadi sin, sa, sa gitu ya. Sa, S biasa. Laisu, sawa. Di panjangnya wa ini kadang seringkali tidak begitu panjang. Sawa langsung. Jadi panjangnya waw dengan panjangnya hamzah dibikin sama. Padahal dia di atas waw ada tanda mad wajib di situ ya, ada tanda alif. Laisu sawa. Nah, a-nya itu panjangnya 2 ketukan. Laisu sawa. Begitu ya. Kemudian di ayat yang kedua, wa ja'alna sirajan wahhaja. Kadang di sirajan wahhaja, waw bertasdid, ha bertasdid. Anak-anak seringkali kagok membacanya karena bertemu 2 huruf yang dua-duanya bertasdid, begitu ya. Jadi bagaimana cara melatihnya? Biasakan membaca perlahan, tidak terburu-buru, tenang saja, asal bacaannya benar, gitu ya. Atau kadang juga karena memang belum lancar, ketika sirajan wahhaja di ja-nya jadi panjang karena
ketika membaca ja, anak-anak sedang mencoba mengenali atau berpikir bagaimana menyambung ke bunyi waw yang bertasdid itu. Nah, caranya ketika siraja, walaupun ada alif, tidak dibaca panjang. Langsung saja sirajau gitu ya. Jadi tidak usah berpikir atau memanjangkan di ja-nya sirajau. Ini justru salah. Jadi jauhnya langsung ke wawunya itu langsung masuk aja. Sirajau wahaja. Jauh, ingat tanwin dua fathah itu bertemu dengan waw itu idgham bi gunnah. Untuk idgham bi gunnah bunyinya langsung ke bunyi huruf idghamnya. Idgham bi gunnahnya di sini adalah huruf waw. Jadi bunyinya langsung ke bunyi waw dengan dengung gitu ya. Sepanjang kita tahan sepanjang 2 ketukan. Sirajau wahaja. Kemudian wahnya langsung buka ha karena bertasdid ya. Wahaja, hanya panjang karena memang ada alif mad tabi'i. Kemudian terakhir ja, kita tidak baca jan tapi kita baca ja. Kita baca satu hurufnya atau fathahnya kita baca sepanjang 2 ketukan. Sirajau wahaja. Begitu ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya wala saufa yarda. Kadang anak-anak masih ada yang membaca wayar sa. Mungkin belum begitu kenal huruf sad dengan dot gitu ya. Sad yang tidak ada titik, dot yang ada titik gitu ya. Kemudian wal akhiratu khairu. Kha juga kadang ada yang baca ha, ada yang baca ja. Gitu ya. Ini kha. Kha ingat makhrajnya di ujung di tenggorokan sini. Kha. Jadi huruf-huruf khalqi, huruf-huruf tenggorokan ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ka juga di tenggorokan. Baik, itu yang di halaman 17. Kemudian di bawahnya kita ketemu dengan huruf-huruf awal surah. Huruf-huruf awal surah adalah huruf-huruf yang biasa kita temui ketika di awal-awal surah dalam Al-Quran. Seperti yang sering anak-anak barangkali sudah banyak tahu, yaitu kalau kita buka di halaman pertama di Al-Quran setelah Al-Fatihah, kita masuk ke Al-Baqarah, ayat pertamanya itu Alif Lam Mim. Ini adalah huruf-huruf awal surah. Ada kurang lebih 14 huruf yang seperti ini. Alif Lam Mim dan huruf-huruf yang lainnya. Nah, di bagian bawah ini ada 4 huruf-huruf awal surat yang kita praktekkan. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya perhatikan 2 hal. Pertama, baca sesuai nama hurufnya. Jadi ketika kita baca, kita harus tahu huruf yang akan kita baca ini nama hurufnya apa. Seperti di Al-Baqarah tadi, Alif Lam Mim. Huruf pertama itu namanya huruf alif. Jadi kita bacanya alif gitu ya. Alif. Huruf yang keduanya huruf lam, ya kita baca lam. Dan huruf yang ketiga mim, kita baca mim. Jadi kita tidak baca alama gitu ya. Tapi alif, lam, mim. Itu satu, baca nama hurufnya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tanda bacanya. Tanda baca pada huruf-huruf tersebut. Kalau kita lihat awal surah Al-Baqarah itu Alif Lam Mim itu alif tidak ada tanda baca yang panjang di atasnya, baik garis kecil gitu ya, seperti alif berdiri kecil gitu ya. Tidak ada. Di atas alif itu tidak ada tanda baca apa-apa. Kemudian setelah alif lam. Nah, di lam itu di atasnya ada tasdid. Ada seperti alis begitu. Nah, itu kita baca 6 ketukan. Alif lam. Nah, ketika lam, huruf lam itu kan terdiri dari 3 huruf ya, 3 huruf. Lam itu lam, alif, m. Lam, alif, mim. Lam. Lam, alif, mim. Lam.
gitu ya. Kalau mim tiga huruf juga. Mim, mim, ya, mim. Mim gitu ya. Nah, lam itu akhiran lam itu adalah mim juga. Lam itu m itu mim, lam gitu ya. Itu berarti mim. Nah, mim ketemu di depannya juga mim juga bertasdid. Nah, ini idgham mimi. Nah, idgham mimi kita baca ketemu mim bertasdid ini itu adalah idgham mimi. Mim bertasdid idgham mimi, ingat kita tahan sepanjang 2 ketukan ya. Alif lam nya itu ditahan dulu 2 ketukan. Jadi jangan alif lam mim, lam begitu lam masuk ke mimnya itu tidak ditahan. Nah, itu keliru, salah. Jadi yang betul adalah mimnya itu ketika lam masuk ke mim atau di m-nya itu ditahan 2 ketukan. Alif lam mim. Mimnya ingat di atas itu ada apa? Ada tanda alis, itu juga panjangnya 6 ketukan. Jadi kita ulangi cara bacanya. Alif lam mim. Kurang lebih seperti itu bacanya. Baik. Kita lihat 4 contoh yang di bawah ini, paling baris paling bawah. Toha. Nah, ini bacaan to-nya, ini huruf to dan huruf h. Kita baca sesuai namanya, Toha. Panjangnya juga cuma 2 ketukan. Toha. Jadi tidak usah panjang-panjang. Toha. Tidak perlu. Toha. Di apa? Di kira-kira aja, di kira-kira. Kemudian sin, ini huruf sin, bukan huruf sa. Nah, jadi kita tidak baca sa karena hurufnya namanya sin, kita baca nama hurufnya sin. To-nya panjangnya 2. To, kemudian sin. Sin, S-I-N, sin. Sin, tapi karena di depannya ada mim bertasdid, maka tidak sin, tapi kita masuk ke bunyi mim, sim. Sim. Nah, ketika masuk ke bunyi mim, ingat tadi mim bertasdid idgham musyaddadah. Di idgham musyaddadah bunyinya masuk ke mimnya itu ditahan 2 ketukan. Kemudian sinnya itu sendiri karena di atasnya ada lambang seperti alis itu, maka sinnya kita baca sepanjang 6 ketukan. To, sim, sim, mim. Jadi to-nya 2 ketukan, sin-nya 6 ketukan, kemudian di m-nya itu sim, bukan sin. Aslinya sin karena memang nama hurufnya adalah huruf sin. Sim. Nah, ketika m-nya itu ditahan 2 ketukan. Kemudian mim. Nah, itu 6 ketukan. Jadi Bapak ulang. To, sim, mim. Jadi yang dibaca panjangnya itu dibunyi sin. Si, bukan sin, i-nya sedikit, i-nya pendek, tapi n-nya yang panjang. Sin, ada yang seperti ini juga, sin, atau sim, m-nya yang terlalu panjang sampai 6 ketukan. Tidak, justru sin-nya ya, si-nya itu yang panjang 6 ketukan. Sim, mim. Mimnya itu i-nya yang panjang 6 ketukan. Mim, bukan mim. Nah, ada juga yang baca seperti itu. Nah, itu dikoreksi cara bacanya. Kemudian yang ketiga, ha, mim. Ha, 2 ketukan. Ha, bukan kha, bukan ja. Ha. Ha, 2 ketukan. Kemudian masuk ke bunyi mim. Mim. Mimnya bukan mim. Bukan mim. Jadi i-nya itu yang panjang sampai 6 ketukan. Yang terakhir, ain. Nah, ini nama hurufnya ain, bukan a. Banyak yang membaca a, tapi yang betul adalah ain. 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 Ainnya itu bukan ain. Di an-nya itu yang panjang, tapi di i-nya yang panjang. Ain. Nah,
dai-nya habis, bunyi i-nya habis, 6 ketukan masuk ke bunyi nun. Ain. Terakhir n atau nun ya. Ain. Sin. N. Nun. Sin. Karena ini nama hurufnya sin bukan sa. Ain bukan a. Sin bukan sa. Dan terakhir qaf. Qaf kita baca qaf gitu ya. Bukan qaf. Banyak yang baca qaf gitu. Tapi yang betul adalah qaf. Jadi kita ulang dari awal. Ain, sin, qaf. Begitu ya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Oh, mungkin tiga dengan tasdid tadi ya. Pertama sin, pertama baca nama hurufnya, kenali dulu hurufnya apa, kemudian panjangnya diperhatikan. Ada yang tidak panjang seperti alif lam mim tadi, alifnya tidak panjang. Ada yang panjangnya hanya 2 ketukan seperti toha tadi. Kemudian juga ada yang panjangnya 6 ketukan yang ada alisnya itu. Po, sim, mim. Kemudian yang pertama kenali huruf, kemudian tanda baca panjangnya, kemudian yang ketiga tambahan adalah tasdid, biasanya di atas huruf mim seperti tadi itu ya, po sim mim. Nah, kalau tasdid di atas huruf mim atau huruf nun itu disebut idgham musyaddadah, kita tahan selama atau sepanjang 2 ketukan. Jadi cara bacanya po sim mim, begitu ya. Baik anak-anak, kita hari ini sudah belajar pertama halaman 18, kita ulang yang materi minggu lalu. Kemudian materi baru di halaman 19, kita mempraktekkan di 3 surat itu bagaimana cara baca yang sudah kita pelajari di halaman 18. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mengulas materi atau tugas yang sudah Bapak berikan minggu lalu. Baik anak-anak sekalian, silahkan kalian pelajari kembali, bisa kalian putar video ini ulang, kemudian kalian praktekkan di rumah, dibuka buku tahsinnya, kalian berlatih terus. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih baik cara bacanya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.